Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridaul Hayatin dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang struktur anatomi bunga. Baiklah, saya akan memulainya. Bunga adalah salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda menurut jenisnya. Adapun karakteristik yang tampak pada bunga yaitu bunga sudah memiliki penyusun atau bagian tertentunya, mulai dari bagian tangkai, induk bunga, tangkai, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai bunga, mahkota bunga, benang sari yang memiliki beberapa bagian seperti kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Putik bunga, karpel yang merupakan pendukung dari makrospora, di mana bakal buah dan bakal biji ada di dalamnya. Pada dasarnya, anatomi bunga tumbuhan monokotil sama dengan anatomi tumbuhan dikotil. Mahkota tumbuhan dikotil umumnya berjumlah 4 atau 5 helai atau kelipatannya, sedangkan mahkota tumbuhan monokotil umumnya berjumlah 3 atau 6 helai atau kelipatannya. Struktur bunga sebenarnya merupakan ujung cabang yang berubah bentuk atau mengalami modifikasi dan tumbuh terbatas. Bunga dari berbagai jenis tumbuhan memiliki bentuk luar yang sangat beraneka ragam, tetapi secara umum bunga yang dimiliki oleh setiap jenis tumbuhan memiliki struktur dasar yang sama. Bila kalian amati, bunga yang lengkap memiliki bagian-bagian kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Tidak semua bunga memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak lengkap memiliki salah satu di antara keempat bagian bunga. Misalnya tidak memiliki mahkota bunga disebut bunga tidak lengkap. Bunga yang tidak memiliki putik disebut bunga jantan. Sedangkan bunga yang tidak memiliki benang sari disebut bunga betina. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga hermafrodit. Struktur bunga gametogenesis. Sebelumnya saya menjelaskan apa itu gametogenesis. Gametogenesis tumbuhan merupakan proses dari sel kelamin yang mengandung kromosom berjumlah diploid dan haploid yang kemudian mengalami pembelahan sel dan diferensiasi. Adapun tujuan dari proses gametogenesis tumbuhan ialah untuk membentuk gamet haploid dewasa yang siap untuk melakukan peleburan dengan gamet dari versus jenisnya serta membentuk individu tumbuhan baru. Hasil akhir meiosis tidak langsung berupa gamet, melainkan sedikit waktu untuk berkembang menjadi gamet. Proses ini disebut maturasi. Organ seksual bunga. Reproduksi merupakan proses atau perkembangbiakan atau aktivitas makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya, mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Organisme bereproduksi melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dari vegetatif alami dan bantuan. Reproduksi seksual atau generatif umumnya melibatkan persatuan sel kelamin atau gamet dari dua individu yang berbeda jenis kelamin. Perkembangbiakan yang terjadi karena adanya peleburan antara dua sel, yaitu sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum, sehingga dihasilkan individu baru.
Reproduksi generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan atau persaringan yang dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan berbiji akan terjadi kalau didahului adanya proses penyerbukan atau persarian atau polinasi. Pada reproduksi generatif terjadi persatuan dua macam gamet dari dua individu yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga terjadi percampuran materi genetik yang memungkinkan terbentuknya individu baru dengan sifat baru. Pada organisme tingkat tinggi memiliki dua macam gamet, gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau sel telur. Kedua macam gamet tersebut dapat dibedakan baik dari bentuk, ukuran, dan kelakuannya. Kondisi gamet yang demikian disebut heterogamet. Peleburan dua macam gamet tersebut disebut singami. Peristiwa singami didahului dengan peristiwa fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan sperma dengan sel telur. Pada organisme sederhana, tidak dapat dibedakan gamet jantan dan gamet betina karena keduanya sama dan disebut isogamet. Bila salah satu lebih besar dari lainnya disebut anisogamet. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.